Halo Cucokers, apa kabar? Senang sekali gue si Jisan Wilatin hari ini bisa melanjutkan apa yang seharusnya saya lanjutkan. Karena kalau misalkan nggak dilanjutkan, saya seperti kayak punya hutang sama Anda semuanya. Saya harus menyelesaikan apa yang harus saya selesaikan hari ini. Dan kira-kira bisa selesai nggak ya hari ini? Lebih baik kalian tonton sampai akhir, oke? Baiklah, sekarang saya akan lanjutkan episode berikutnya, yaitu episode ke-25. Dan aku mulai episode ini dari kata yes, Mas Rian ke Singapura lagi. Yes, itu dengan uang hutang lagi. Dan jujur kepergiannya kali ini itu sangat berbeda. Like I felt so numb, hopeless gitu. Kayak nggak ada rasa, kayak mati rasa. Kayak tidak ada harapan kalau misalkan apa yang dia janjikan itu akan terkabulkan gitu. Pokoknya pada saat itu aku nggak ngerasain apa-apa. Aku seperti kayak melepas dia pergi untuk selamanya gitu. Makanya pada saat itu aku benar-benar kayak pastikan, ya Allah, kalau misalkan ini adalah yang terakhir aku melihat dia. Padahal itu kita lagi dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika dia pergi kali ini itu saya sama sekali tidak merasakan kayak ada sebuah harapan bahwa kayak biasanya kan excited kalau dia sebelum-sebelumnya mau ke Singapura, wah gue pasti nanti akan dapat kiriman. No, di situ saya tidak ada harapan apapun sama dia. Saya cuma berharap bahwa dia semoga menjaga dirinya baik-baik di sana. Kalau misalkan nanti dia berhasil dan lupa sama saya pun saya akan rela. Intinya saya benar-benar sudah sangat mengikhlaskan apapun yang akan terjadi pada saat itu. Makanya pada saat itu saya tidak mau menyesal dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Aku takut kalau misalkan itu adalah pertemuan kita yang terakhir. Makanya pada saat dia mau pergi itu saya gosok bajunya, saya persiapkan segala macam yang mungkin dia akan butuhkan nanti di sana. Saya persiapkan dokumen-dokumennya supaya dia tidak kelupaan. Saya pengen melakukan semua dengan benar, just in case kalau misalkan itu adalah pertemuan kita yang terakhir begitu. Pokoknya saya sama sekali tidak ada harapan untuk dia untuk kembali lagi dan membangun kehidupan yang seperti dulu lagi gitu. Intinya benar-benar saya tuh kayak satu harian itu pada saat hari H dimana dia mau terbang ke Singapura, aku rasa kayak ini kayak hari terakhir gitu. Makanya saya tuh benar-benar pengen memastikan semuanya benar-benar tertata rapi. Terus saya juga harus memastikan mengantar dia ke airport segala macam. Pokoknya saya pengen detik-detik itu saya nikmati bersama dia. Dan aku merasakan oke, aku sayang sama kamu, tapi saya tidak bisa bersama kamu gitu. Saya sayang sama kamu, tapi kehidupan kita kalau kita bersama terus akan buruk untuk kita berdua gitu. Jadi mungkin saya tidak efek secara langsung membuat kehidupan dia buruk, tapi dia iya, karena kehidupan saya tergantung sama dia. Saya berpikir 7 tahun itu lama banget untuk menghabiskan waktu sama dia. Dan tidak ada sama sekali sedikit perubahan dari pertama kali saya tebluk di Bali, ya, yang tidak punya apa-apa, yang bekerja di dealer zaman dulu itu, awal-awal itu, yang makan aja susah, sampai 7 tahun saya di Bali masih sama, tidak ada sedikit pun geser. Kehidupan aku tuh berubah membaik begitu. Jadi aku pikir ini benar-benar like toxic relationship untuk saya pribadi. Saya tidak tahu apa yang dia rasakan, tapi this is a kind of like a toxic relationship untuk saya pribadi gitu. Jadi pada saat itu aku berpikir bahwa oke, dalam hati kalau misalkan ini adalah yang terakhir untuk kita berpacaran, aku ikhlas. Pokoknya kamu harus jadi orang sukses, jadi orang baik. Kamu lupa sama saya pun itu tidak apa-apa. Kalau misalkan nanti kamu sukses di sana terus kamu pulang ke Indonesia dan kamu punya pacar lagi, aku tuh ikhlas tulus dari hati, nggak apa-apa. Karena aku pikir kita berdua itu tidak diciptakan untuk bersama begitu. Jadi ya pada saat itu aku benar-benar memastikan kepengen mengantar dia sampai lambaian terakhir ketika dia masuk ke airport gitu. Dan pada saat itu dia kan berangkat subuh ya, jadi aku gosokin bajunya itu malam-malam gitu. Aku rapikan semuanya sampai kita nggak tidur karena kita habiskan untuk ngobrol, kita habiskan untuk persiapan begitu. Karena pesawatnya dia itu kan jam 8 pagi, jadi kita berangkatnya itu sekitar jam 5-an gitu. Karena kan biasanya international flight harusnya 2 jam sebelum pesawat keberangkatan itu harus sudah di situ gitu. Jadi biar nyampe di airport jam 6. Aku antar, tapi Mas Rian bilang, baby kamu masih ngantuk sayang, gak usah diantar, gak apa-apa katanya. Tapi aku tetap mau antar karena aku pengen memastikan kalau misalnya ini adalah hari terakhir aku sama dia itu, aku pengen memastikan semua baik-baik saja begitu. Dan pagi itu kan gak begitu ramai karena masih pagi di bandara, apalagi itu international flight, jadi cuma bule-bule aja gitu. Terus ketika dia mau masuk ke airport, tiba-tiba dia peluk. Karena biasanya tuh kalau misalnya aku antar dia cuma baby bye-bye baby sayang bye-bye gitu doang. Tapi pada saat itu dia peluk
Tapi di hati aku tuh sangat kontradiktif banget ketika dia bilang, "Baby, percaya sayang ya, Mas pasti akan cepet pulang," katanya. Tapi di hati aku tuh kayak, "No, kamu boleh pulang ke Bali, kamu boleh pulang membawa kesuksesan, tapi kamu tidak boleh pulang untuk hadir dalam kehidupanku lagi." Aku tidak ada rasa kepercayaan lagi, aku tidak ada rasa bahwa harapan itu akan terwujud untuk kita bisa hidup bersama, sudah tidak ada sama sekali, benar-benar zero gitu. Jadi aku pikir kamu boleh pulang untuk Bali, kamu boleh pulang untuk kesuksesan kamu boleh pulang untuk merayakan apa ya, hasil yang kamu sudah dapat di Singapura, tapi kamu tidak boleh pulang untuk aku lagi karena aku sudah benar-benar tidak ada lagi tempat untuk kamu, Mas Rian. Aku dalam hati itu berpikir kayak gitu ketika aku dipeluk erat. Aku ingin benar-benar ini adalah perpisahan yang benar-benar sempurna dan aku pengen melihat lambaian tangan terakhirnya begitu. Jadi ketika dia masuk ke airport, dia melambaikan tangan, aku sebenarnya kayak, oh my god, benarkah ini yang terbaik? Tapi sepertinya aku yakin 100% itu yang terbaik kalau saya harus melepas dia, meskipun tidak diucapkan secara kata-kata pada saat itu. Tapi di hatiku benar-benar udah babar belas, ikhlas gitu. Kamu pergi untuk selamanya. Ketika dia sudah masuk di airport, aku pulang, aku pesen Grab. Nyampe di kos itu, aku ngerasa kayak mati rasa. Aku tidak sedih, aku tidak bahagia, aku tidak merasakan apa-apa gitu. Kayak aku melihat sekeliling kos itu kayak lengang gitu, kayak aku baru ditinggal sama seseorang gitu. Tapi sedih tidak, senang juga tidak, excited juga tidak, kayak benar-benar mati rasa gitu. Aku cuma melihat sekelilingnya itu kayak semuanya itu jejaknya nggak ada, padahal baru aja dia pergi gitu. Pokoknya kepergian kali ini tuh terasa sangat berbeda gitu. Terus aku lihat barang-barangnya dia sudah tidak ada sama sekali. Saya cuma buka lemari, tiba-tiba saya lihat kayak ada satu kopernya dia yang besar warna merah. Itu aja yang tersisa. Maksudnya aku bingung mau aku apain koper ini. Karena koper merah itu adalah satu-satunya yang tertinggal miliknya. Terus aku seret keluar, aku buka-buka karena memang selama ini aku nggak pernah cek-cek atau nggak pernah buka-buka kopernya. Sebenarnya yang selama ini jadi pacarku, yang selama ini aku tinggal bareng, itu sebenarnya dia siapa sebelumnya itu saya tidak tahu sama sekali. Intinya pada saat itu memang benar-benar saya tuh kayak nggak ada curiosity atau rasa pengen tahu sebenarnya dia tuh keluarganya itu seperti apa, ibunya itu seperti apa. Saya tidak tahu sama sekali, tapi semua harta karunnya itu tuh ada di koper itu gitu. Akhirnya saya buka, ya isinya adalah semua kenangan-kenangan dia sebelum dia kenal aku. Jadi that is something new kan, sesuatu yang baru buat aku mengetahui sejarahnya dia sebelum dia kenal saya gitu. Banyak sekali kenangan-kenangan, aku pikir ini koper yang sangat berharga buat dia. Jadi aku tidak akan pernah membuang koper ini sampai kapanpun, aku akan jagain ini buat dia. Kalau misalkan dia nanti ke Bali pun, karena aku berpikir aku tidak pengen ketemu dia. Gue gak ngerti sampai sudah ada di level itu saya tidak mau ketemu dia lagi gitu. Meskipun kopernya sudah sama saya akan jaga ini. Kalau misalnya dia minta, kalau bisa sih jangan sampai ketemu gitu. Saya akan kirim koper ini kemana dia minta gitu. Mungkin kembali ke Medan atau apa. Karena aku yakin ini adalah salah satu identitas yang membuat dia hidup, bahwa dia pernah ada di posisi dimana dia pernah bekerja sebagai satpam. Karena di situ ada foto-foto dia sebagai satpam. Terus kemudian foto-foto dia ketika dia kerja di Trans TV. Pada saat itu dia kayak apa ya, ikut sitkom jadi polisi ganteng gitu loh. Ada foto-fotonya itu. Pokoknya sepertinya itu adalah yang akan menjadikan dia akan teringat masa lalunya, bahwa dia pernah ada di posisi itu. Dia punya keluarga, dia foto-fotonya orang tuanya itu sama kakak-kakaknya itu kayak ada mirip-miripnya gitu. Pokoknya dia adalah ini koper satu-satunya adalah harta karun terbesar miliknya menurut aku sih. Jadi aku jagain sampai sekarang, tidak akan pernah membuangnya gitu. Sampai kalau misalnya dia nanti menghubungi aku akan kirim dengan sukarela begitu. 3 hari di Singapura, tiba-tiba baru ada kabar dari dia. Dia bilang katanya, baby, aku mau kirim sayang katanya. Aku mau kirim buat Mbok Rai gitu. Karena pada saat itu kan uang itu saya pinjam dari Mbok Rai, salah satu teman aku kerja waktu di villa itu. Katanya dia mau kirim buat Mbok Rai buat balikin utangnya katanya. Oh, ya udah nggak apa-apa, cepat kirim, aku bilang gitu. Soalnya Mbok Rai udah mulai nagih gini. Karena kan biasanya kalau kita pinjam itu janjinya cuman beberapa hari gitu, nggak sampai 1 minggu gitu. Terus dia bilang,
Terus dia bilang, baby maaf yang buat kamu itu 1 juta aja dulu ya sayang ya, nanti dikirim lagi kok. Ini soalnya tamu belum banyak sayang, ini buat balikin utang Mbok Rai dulu ya sayang katanya. Tapi pada saat itu biasanya kan kalau aku dikirim 1 juta tuh kayak ya ampun kok 1 juta sih. Tapi pada saat itu benar-benar aku tuh ikhlas, babe. Kamu kalau misalkan kamu lagi masih membutuhkan uang di situ bisa buat bayar hotel sayang, aku tuh masih ada gitu. Atau kalau misalkan kamu belum kirim orang tuamu, kamu kirim mamamu dulu sayang, aku bilang gitu. Tapi pada saat itu benar-benar perasaanku panggil sayang pun udah 6 kayak udah mati rasa. Aku hanya kepengen tidak menerima apapun dari dia lagi dulu. Cuman kalau misalkan dia mau membalikin utang sih memang kewajiban. Jadi saya cuma terima uangnya itu karena memang sudah ditagih-tagih juga sama Mbok Rai pada saat itu. Akhirnya dia bilang ya udah baby, ini aku juga belum bayar hotel gitu. Akhirnya dia nggak jadi kirim yang 1 juta. Tapi aku senang banget karena saya tidak menerima lagi uang dari dia gitu. Akhirnya dia kirim utangnya aja, aku balikin ke Mbok Rai. Seperti ketika sudah dibalikin utangnya itu aku udah bener-bener plong dan lepas kayak total gitu. Kayak bener-bener sudah tidak ada sangkut pautnya aku sama dia gitu. Hanya aja satu koper merah itu yang masih jadi penghubung antara aku sama Mas Rian. Tapi kalau misalnya koper merah itu udah dibalikin, aku benar-benar sudah kehilangan dia secara total begitu. Gue nggak ngerti apa yang akan saya rasakan ketika memang koper itu sudah saya balikan nanti. Tapi yang jelas pada saat itu perasaanku sudah benar-benar plong. Tidak ada Mas Rian di otakku, di hatiku, dimanapun sudah tidak ada dia. Karena pada saat itu setelah dia berangkat memang perasaanku tuh kayak masih 6. Tapi karena memang mungkin masih ada hutang ya yang harus bayar gitu. Tapi setelah dia kirim buat utang yang sudah dibayar, perasaanku benar-benar hilang total. Saya cuma berharap ya Allah berikanlah dia kesuksesan. Dia juga sebenarnya bukan orang jahat, cuma dia lagi salah jalan aja gitu. Semoga dia benar-benar menemukan apa yang dia cari dalam hidup gitu. Aku cuma berharap begitu aja. Tapi janganlah kembalikan dia sama saya ya Allah. Jangan kembalikan dia sama saya. Itu harapanku yang terbesar begitu. 1 minggu kemudian tiba-tiba aku baru dapat kabar lagi dari Mas Rian. Dia bilang, babe, telepon Mbok Rai lagi dong sayang. Aku beberapa hari ini gak ada tamu nih katanya. Nanti bilang aja balikinnya nanti malam deh, nanti malam katanya. Baby sekarang ya baby, sekarang ya baby katanya. Aku lagi what? No. Aku yakin ini ada sesuatu yang tidak beres lagi. Dia tidak bekerja dengan baik lagi. Aku yakin dia lagi berada di sebuah tempat yang aku benci banget. Aku yakin dia lagi main itu lagi. Dan buat aku kayak oke, ini aku capek banget. Dan kabar itu benar-benar convince myself, meyakinkan diri aku sendiri kalau apa yang saya rasakan saat ini dan saya putuskan untuk berpisah dari dia itu adalah benar. Karena dia tidak akan pernah mau berubah. So, pada saat itu Mbok Rai saya tidak akan pernah pinjemin pinjam lagi sama Mbok Rai. Di situ saya mengambil keputusan yang luar biasa di mana saya blok WhatsApp-nya, saya blok sosial media apapun yang bersangkutan dengan dia, Facebook, Twitter, apapun yang berhubungan sama dia saya blok. Hari itu saya blok dan hari itu adalah benar-benar terakhir saya mau berhubungan sama dia. Padahal dia cuma bilang, baby, beberapa hari ini tuh nggak ada tamu. No, saya blok. Saya tidak mau berurusan lagi sama yang seperti ini. Karena apa? Kalau saya berpikir 7 tahun yang lalu saya kesini tidak punya apa-apa, dan 7 tahun saat ini saya juga tidak punya apa-apa, masih kekurangan duit bahkan hanya untuk makan. Dan itu karena kita berdua. Jadi ini benar-benar kayak toxic relationship. Aku blok, aku tidak mau tahu apapun kabar tentang dia. Benar. Dan hari itu saya putuskan untuk terakhir kalinya saya berkomunikasi sama dia. Semua berakhir, finish, stop. Aku tidak mau melanjutkan apapun yang berhubungan dengan Mas Rian. Karena pada saat itu mungkin sudah tidak ada akses Mas Rian untuk menghubungiku. Jadi dia mulai kayak mencari-cari Facebook teman-teman aku. Terus kemudian mencari nomor-nomor teman-teman aku supaya bisa menghubungiku lewat mereka. Dan pada saat itu teman yang pertama dihubungi adalah Didin. Kalian ingat Didin? Didin itu ada di beberapa episode yang dia nanti akan menjadi future rentenir aku, rentenir masa depanku, dan juga dia pernah bersama kami di Malaysia. Kalian ingat? Didin ini tiba-tiba WhatsApp aku, Ji, di mana makan yuk katanya. Tiba-tiba dia ngajak makan, dia kan udah ada di Bali kan. Karena aku udah lama gak ketemu sama dia, jadi aku ikuti tawaran dia untuk makan siang. Tapi saya bayar sendiri ya, bukan dibayar sama dia.
Akhirnya kita makan siang, dia bilang soal-soalan pertama tiba-tiba dia buka percakapan, gimana kamu hubungannya sama Mas Rian katanya. Iya aku tuh masih ingat loh waktu kita bertiga di Kuala Lumpur, katanya dibilang gitu. Pada saat itu ya biasa-biasa aja, aku jawab senormalnya. Aku bilang aku sama Mas Rian sepertinya sudah berakhir deh. Maksudnya aku pengen bener-bener move on untuk tidak bareng-bareng sama dia. Ih masa sih, sepertinya kan kalian cinta sejati, kalian udah lama banget loh pacaran, masih sih mau putus begitu aja gitu loh. Kayak berisik banget ini si Didin itu gitu. Ini apaan sih, maksudnya kesel kalau aku udah bilang saya sudah sama Mas Rian ya tidak sama Mas Rian lagi. Maksudnya itu end of conversation, jangan dibahas lagi. Aku tidak mau apa namanya mendengar apapun dari Mas Rian gitu. Terus masa sih kamu nggak kangen sama Mas Rian gitu. Ternyata ketika dia ngomong seperti itu, si Deden itu lagi video call sama Mas Rian gitu, handphonenya itu. Tapi aku nggak ngerasa kalau handphonenya diarahkan ke aku lagi makan, tapi aku sambil jawabin kayak di interview gitu. Tiba-tiba nih Mas Rian mau ngomong gitu, aku oh my god, aku tuh kesel banget sih Deden itu njebak aku gitu. Maksudnya mereka berdua itu lagi sekongkol untuk ngerjain aku. Terus akhirnya aku ngomong, tapi Mas Rian tiba-tiba ngomong kata-kata kasar banget. Pokoknya semua yang binatang kaki 4 itu semua itu keluar gitu. Nggak tahu diri lah apa segala macam. Saya nggak mau nyebutin di sini karena itu nanti akan kasar kan. Aduh ya ampun, no. Akhirnya aku matiin. Aku bilang, Didin, sekali lagi kamu melakukan yang seperti itu, aku tidak akan pernah mau temenan sama kamu lagi. Soalnya apa? Aku benar-benar sudah putus sama Mas Rian dan saya tidak mau sama sekali mendengar apapun dari dia. Kamu tahu kan hubungan saya sama dia udah 7 tahun, tapi saya tidak pernah sedikit pun geser kehidupanku maju. Saya kepengin maju sendirian. Saya pengen maju, saya tidak akan pernah membiarkan hidup saya runtuh lagi. Kalau misalnya Mas Rian itu akan ngungkit-ngungkit apa yang sudah dia lakukan sama aku atau apa yang sudah dia belikan buat aku akan balikin satu persatu. Motor, mungkin dia sudah ngerasa memberikan motor. Kalau misalnya mau diambil, ambil. Saya tidak akan pernah ganduli alias kalau misalnya diambil saya tidak akan pernah mempertahankan. Kalau mau diambil, ambil aja. Toh itu juga motor baru cuma di DP aja. Maksudnya kita belum ngangsur-ngangsur begitu. Jadi stop, aku bener-bener mau putus sama dia, aku bilang gitu. Tapi dia kayak masih pokoknya ngeselin banget itu si Didin itu pada saat itu. Terus akhirnya aku bayar makanannya, aku pulang ke kos, makanannya aku tinggalin, aku nggak habisin. Nyampe di kos aku pikir, oh my god, sebenarnya jujur ya, apa yang membuat saya tidak mau kembali sama Mas Rian lagi adalah saya punya trauma yang amat sangat mendalam tentang memori selama 7 tahun itu gitu. Jadi memori selama 7 tahun itu yang saya punya harapan besar nanti aku akan 7 tahun ke depan akan sudah berada di posisi ini, tapi sama sekali tidak geser gitu. Sedikit pun tidak geser dari hari pertama saya ada di Bali. Jadi kayak selama ini aku ngapain gitu, dan aku tidak mau ada di momen-momen itu. Aku pengen berkembang meskipun itu lambat, it's okay. Tapi berkembangnya ke arah menuju ke perbaikan, bukan stuck. Bahkan sudah banyak sekali hal yang kita alami tapi kita di situ aja gitu. Itu benar-benar merugi banget aku sebagai manusia. Disitulah yang membuat aku kayak no, aku nggak mau lagi balikan sama Mas Rian gitu, karena dia masih ada di level itu aja kehidupannya gitu. Jadi untuk kedepannya tidak akan pernah ada bayangan lagi. Makanya aku memutuskan untuk no, aku harus memutuskan untuk kebaikan kita berdua begitu. Dan setelah hari itu, setelah saya melihat wajahnya Mas Rian lewat video callnya si Didin, akhirnya 1 bulan 2 bulan terlewati, sepertinya tidak ada sama sekali kabar dari si Didin ini. Padahal kan dia misalkan kalau sudah 29 hari harus pulang. Ternyata dia tidak pulang ke Bali. Saya tidak tahu dia pulang kemana, dan saya juga sama sekali tidak mau kayak cari tahu tentang dia. Intinya saya benar-benar mau menutup segala akses komunikasi aku sama dia. Sepertinya berjalan cukup bagus. 3 bulan tidak ada kabar dari dia, tidak ada orang yang mengganggu saya, yang menghubungkan atau mengkait-kaitkan aku sama Mas Rian gitu. Akhirnya tiba-tiba muncullah satu orang lewat WhatsApp. Dia tuh kayaknya ngeliat aku di Grindr pada saat itu. Cuman di Grindr aku tuh kayak deskripsi aku di Grindr itu sepertinya kayak saya melamar pekerjaan gitu, panjang banget deskripsinya. Kayak saya mencari orang yang seperti ini, mencari orang yang seperti itu, begitu-gitu loh. Tapi pada saat itu sama sekali saya tidak niatan untuk mencari pacar. Intinya saya tuh kepengen punya teman aja pada saat itu. Cuma deskripsinya panjang banget. Akhirnya tiba-tiba aku dapat message dari Grindr. Terus kemudian dia minta nomor teleponku, aku kasih nomor teleponnya. Sepertinya dia bule.
Ya dia bule, dia bahasa Inggrisnya bagus banget. Dia bilang itu minta nomor teleponnya dong, aku mau hubungin kamu soalnya ini penting serius katanya, kayaknya kamu adalah orang yang tepat saya cari. Halu-halu banget sih kan. Jadi aku kasih nomornya, karena bule itu sebenarnya aku nggak begitu terlalu suka sama bule kan, maksudnya bukan tipe aku, tapi pada saat itu aku lagi hopeless banget, lagi nggak ada duit. Kayaknya kalau misalnya kita hidup sama bule itu, kehidupan kita akan diangkat dan lebih baik gitu pada saat itu. Terus setelah aku kasih nomor WhatsApp aku, dia mulai teks aku. Jadi pada saat itu tuh fotonya si bule ini tuh ganteng gitu. Tapi ya seganteng-gantengnya bule, karena memang saya tidak suka sama bule ya. Buat aku ya standar aja. Cuman aku harapannya adalah ketika aku nanti berhubungan sama bule atau menjalin hubungan sama bule, kehidupan aku sedikit akan apa ya lebih baik. Maksudnya tidak memikirkan lagi untuk kayak uang makan apa segala macam itu loh, yang kecil-kecil, yang basic-basic seperti itu gitu. Dia WhatsApp katanya, hai, kamu bilang katanya kamu butuh pekerjaan juga ya katanya. Wow, dia nawari pekerjaan, padahal belum ngomong apa-apa tiba-tiba udah mengasumsikan dia nawari pekerjaan gitu. Saya tinggal di Bali sudah, katanya dia bilang sih udah lama, sekitar 5 tahun. Dia adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit yang ada di Bali. Cuman selama ini dia punya kendala nih, maksudnya dia selalu cari asisten yang bahasa Inggrisnya kurang bagus. Dia butuh asisten dokter yang tidak perlu tidak perlu menguasai perobatan atau tidak perlu menguasai dunia kedokteran, tapi paling tidak kamu bisa mengkoneksikan antara si bule itu dengan pasien Indonesia supaya bisa lebih apa ya, kalau misalkan ada konsultasi apa segala macam lebih tersampaikan dengan baik ke si pasien Indonesianya. Pakai bahasa Inggris bagus banget. Aku tuh kayak wow, ini bener apa ya? Aku udah seneng banget, maksudnya aku akan dapat pekerjaan. Pikiranku gini, oke, aku nggak jadi sama kamu nggak apa-apa, yang penting kamu kasih aku pekerjaan deh gitu. Jadi asisten dokter men, mau digaji berapapun oke lah, ayo yang penting aku ada pekerjaan. Soalnya aku pada saat itu nggak ada kerja kan. Terus tiba-tiba dia bilang, kamu ada rencana apa malam hari ini? Kalau misalnya kamu nggak ada rencana kemana-mana, mau nggak aku ajak dinner katanya. Tapi kamu jangan takut ya, soalnya aku cuma pengen butuh asisten cepet-cepet, karena asisten yang kemarin itu saya udah berhentikan karena bahasa Inggrisnya kurang. Sepertinya kamu bahasa Inggrisnya bagus gitu. Aku bilang ya hayo aja, maksudnya diajak dinner, terus kemudian mau ditawari kerjaan, siapa sih yang nolak ya kan. Terus tapi dia bilang gini, tapi kamu jangan bawa motor ya, nanti aku biar antar kamu aja pulang, biar aku tahu di mana kamu tempat tinggalnya, supaya nanti kalau misalnya kerja saya tahu kamu itu lokasinya jauh nggak dari tempat kerja. Pokoknya seperti meyakinkan banget kan. Bahasa Inggrisnya bagus banget, segala macam sepertinya sempurna begitu. Tapi dia tidak pernah nelpon, dia cuman kayak chattingan begitu aja gitu. Terus dia bilang kamu kesininya naik taksi aja gitu. Wow, dari Seminyak ke daerah Brawe itu kan di Canggu, itu lumayan jauh. Kalau naik taksi itu habis mungkin sekitar mau 100.000 lagi. Uang diirit-irit masih gue harus naik taksi. Tapi dia bilang katanya gak apa-apa, tenang, nanti aku ganti gitu. Makanya aku turutin apa yang dia mau. Jadi aku naik taksi pada saat itu. Uang pada saat itu kalau nggak salah aku cuma pegang sekitar 180 apa ya, 180 karena memang lagi benar-benar nggak ada duit pada saat itu. Tapi harus naik taksi, ya udah nggak apa-apa tuh, nanti akan diganti di sana. Aku naik taksi, terus dia bilang jam 7 harus sudah di sini ya, biar kita nanti makannya nggak telat, katanya kan bule biasanya sangat disiplin ya. Akhirnya aku berangkat sekitar jam 6.30 lah ya, karena perjalanannya sekitar 15 menit atau 30 menit ke sana. Aku berangkat, aku udah dandan rapi segala macam, menunjukkan performa terbaik aku udah mempelajari kayak kosakata kedokteran apa segala macam, job desk tentang asisten dokter gitu. Pokoknya aku langsung menyiapkan gitu, biar nanti kalau misalnya aku ditanya-tanya biar nggak gaptek-gaptek amat begitu. Maksudnya biar nggak terlalu on amat gitu. Akhirnya aku naik taksi, aku ke Canggu, tapi beberapa menit kemudian dia bilang pada saat aku masih di taksi, kamu udah nyampe mana katanya. Jangan ke Brawa deh, kita ketemuan di Canggu Club aja katanya. Jadi di Canggu Club itu adalah pertengahan antara dari tempatku ke Brawa, itu dia ada di tengah-tengah, jadi lebih dekat gitu. Oh ya nggak apa-apa, nanti aku tunggu di Canggu Club, aku bilang gitu. Akhirnya nyampe di Canggu Club, aku turun dari taksi, terus dia katanya mau jemput di Canggu Club, biar nanti kita langsung ke restorannya bareng-bareng aja, nggak perlu langsung ketemuan di restoran di Brawa itu. Saya nunggu. Sebentar ya, dia bilang gitu. Oke, saya masih nunggu dari jam
Aku nyampe di Canggu Club itu sekitar jam berapa ya? Mungkin jam setengah 7 kalau nggak salah. Saya nunggu dia lama banget nggak datang-datang. Dia bilang mobil saya itu Fortuner. Oke. Terus aku nunggu di pinggir jalan depan Canggu Club. Dia bilang iya saya sekarang berangkat deh on the way katanya. Oke. Saya tunggu tidak datang-datang. Dia bilang nanti kalau misalkan kamu lihat mobil Fortuner, kamu dada-dada ya supaya bisa lihat katanya. Aku pikir wow pakai mobil Fortuner pasti orang kaya banget. Pokoknya setiap mobil Fortuner kamu coba dada-dada dulu, siapa tahu apa namanya itu adalah saya, soalnya saya kurang begitu awas cara ngelihatnya, dia bilang gitu. Tapi pakai bahasa Inggris tuh, bagi Inggrisnya tuh bagus banget. Jadi kalau misalkan setiap ada mobil Fortuner lewat, aku pasti dada-dada soalnya aku takut dia kelewatan dan nggak ngeliat aku gitu. Kayak orang gila aku, kayak oh my god. Bahkan pada saat itu mataku kan agak sedikit sliver ya, maksudnya aku kan pakai kacamata dan kalau malam-malam itu agak sedikit rabun. Jadi entah itu mobil Fortuner, entah itu mobil Innova, pokoknya kalau dari jauh agak sedikit kelihatan gede, aku tuh dada-dada gitu. Kayak aduh pokoknya gue malu banget pada saat itu. Dan itu nggak ada yang berhenti. Lama banget dia tunggu, terus aku baca lama banget ya, aku bilang gitu. Dia bilang aduh gini aja deh, aku takut apa namanya ini takut nggak lihat kamu, mending kamu masuk ke Canggu Club aja. Kamu masuk ke Canggu Club aja, di restorannya kamu nunggu di situ, kamu pesan minum aja deh dulu, nanti aku yang bayarin, soalnya aku juga takut nggak lihat kamu, katanya dia bilang gitu. Aduh gimana ya, aku soalnya duitnya mungkin sekitar tinggal berapa, soalnya udah buat bayar bayar taksi untuk ke Canggu Club itu mungkin sekitar tinggal 80.000 atau tinggal berapa saya tidak tahu, ada yang di dompet. Akhirnya aku oke lah nggak apa-apa daripada nanti aku nggak ketemu. Akhirnya aku masuk ke Canggu Club. Kan di situ ada satu restoran besar tapi sepi banget restorannya pada saat itu, karena memang itu kita harus masuk ke areal Canggu Club gitu. Aku masuk ke Canggu Club, itu restorannya sepi banget tapi restorannya gede mewah gitu. Aku duduk di situ, waiternya datang, aku mau pesen apa ya, takut nggak cukup duitku soalnya kan di situ pasti mahal-mahal. Aku cek, yang paling murah adalah itu teh anget pada saat itu. Teh anget chamomile tea itu harganya sekitar 48.000. Jadi uang aku tinggal cuma dikit banget. Aduh gimana kalau misalkan aku benar-benar harus bayar itu dan dia tidak datang untuk ganti uang itu. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, aku nunggu di Canggu Club supaya gampang untuk ketemuan gitu kan. Maksudnya Canggu Club kan setiap orang tahu, tapi kalau aku berdiri di jalan mungkin akan kelewatan begitu. Sudah jam 8, aku udah nunggu sekitar 2 jam, lama banget gak datang-datang. Jam 8.30, jam 9, jam setengah 10, aku kayak oh my god, kenapa dia gak datang-datang? Aku where are you? Tiba-tiba gak ada kabar begitu, dibaca doang. Aku pikir ini apa? Tiba-tiba jam 10 malam itu dia WhatsApp, dia bilang oh ternyata masih suka cari-cari begitu ya, suka yang gede sampai sampai bule-bule aja kamu buru sampai ke Canggu, dia bilang gitu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aku pikir oh my god, ini siapa? Aku itu langsung down, pengen nangis, pengen ya Allah kenapa ini terjadi sama aku. Aku tahu itu bahasanya Mas Rian, cuman kenapa saya tidak kenapa saya tidak curiga dari awal? Karena bahasa Inggrisnya luar biasa. Ibaratnya Indonesia itu kayak EYD, ejaan yang disesuaikan. Dia pakai predikat, pakai subjek segala macam. Pokoknya semuanya tuh lengkap. Bahasa Inggrisnya tuh bagus banget. Cuman pada saat itu ya kenapa ya aku nggak curiga. Dia bilang aku dengar kamu bisa bahasa Inggris bagus, makanya aku pengen angkat kamu jadi asisten. Dari mana dia tahu bahasa Inggris aku bagus? Aku tuh ingat-ingat itu lagi, Jin. Oh my god, aku dikerjain, tapi nomornya itu nomor luar negeri, tapi nomor luar negerinya itu bukan nomor Malaysia atau nomor Kuala Lumpur, aku kan tahu banget ya. Bukan nomor Singapura, aku kan tahu banget. Itu seperti kayak nomor Australia begitu, karena setiap pas lagi ada WhatsApp dari itu kan, aku langsung cek-cek itu di Google ini nomor mana gitu kan, memastikan kalau itu bule asli bukan KW-KW. Tiba-tiba lagi nunggu itu udah kelamaan, tiba-tiba oh ternyata masih suka cari-cari begitu, sampai bule yang gedong-gedong kamu buru sampai ke Canggu. Oh berarti selama ini kamu bohong dong, nggak suka punya aku, dia bilang gitu. Aduh di situ aku langsung down banget, langsung pengen nangis. Aku mau ngomong apa, aku nggak mau ngomong kasar, langsung aku itu blok. Aku langsung bilang sama temanku untuk jemput aku di Canggu karena aku nggak bisa pulang, karena aku tidak bisa sewa taksi lagi.
nggak ada tukang ojek di kawasan Canggu Club itu benar-benar eksklusif dan itu sepi gitu, maksudnya adanya villa-villa begitu, tidak ada yang berlalu lalang kayak memang di Bali kan memang tidak ada transportasi umum, mau tidak mau kemana-mana ya harus pakai taksi begitu, dan itu pasti nggak cukup. Aku sedih banget guys, sumpah aku sedih banget, aku tuh kayak memang tuh kita tuh kadang kalau misalkan kita membutuhkan sesuatu itu lagi butuh banget. Kayak misalkan kita lagi mengharapkan sesuatu hal yang apa ya, kayak mengharapkan sesuatu hal pencerahan atau cahaya, tiba-tiba ada titik cahaya terang, itu kita buru-buru lari ke sana gitu tanpa berpikir bahwa apakah ini benar apa tidak gitu. Benar-benar pada saat itu aku nggak berpikir jernih kalau itu adalah dikerjain sama Mas Rian, men. Oh my god. Semoga kalian tidak ikut kesel, tapi yang jelas itu adalah cerita aku yang benar-benar real, yang kehidupan aku seperti itu. Naik turun tapi kebanyakan turun terus sampai ke jurang. Tapi kira-kira kehidupan aku akan seperti apa sih? Apakah itu benar-benar hari terakhir aku putus sama Mas Rian yang benar-benar tidak akan pernah ketemu lagi? Ataukah masih akan ada kelanjutannya? Terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan kalian ikut kesel dan jangan kalian ikut-ikutan untuk membuat orang kesel. Silahkan di subscribe, like dan juga komen. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Tuh bolak-balik kan sudah hangout otak saya. Bye bye, terima kasih. Bye bye, terima kasih. Lanjutan episode selanjutnya akan segera tayang. Oke, terima kasih. Bye bye.